Di tengah kekacauan pertempuran, sebuah kabar menyebar cepat di barisan kaum muslimin. Rasulullah telah gugur. Pedang-pedang terhenti sesaat. Wajah-wajah pucat pasi. Formasi yang tadinya rapi, kini berantakan total. Setahun setelah kemenangan gemilang di Badar, kaum muslimin kini terjebak dalam situasi yang sama sekali tidak mereka duga akan terjadi secepat ini. Kekalahan di Badar membakar dendam Quraisy selama setahun penuh. Kali ini mereka datang dengan 3.000 pasukan, jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan membawa serta istri-istri mereka untuk membakar semangat prajurit dari belakang barisan. Di antara mereka, Hindun binti Utbah yang kehilangan ayahnya di Badar, ikut serta dengan dendam pribadi yang mendalam, menabuh genderang dan melantunkan syair penyemangat perang sepanjang perjalanan menuju Madinah. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit kecil, dipimpin Abdullah bin Jubair dengan perintah yang sangat tegas. Apapun yang terjadi, menang atau kalah, mereka dilarang keras meninggalkan posisi itu sampai ada perintah langsung dari beliau sendiri. Rasulullah bahkan menegaskan, sekalipun mereka melihat burang-burang menyambar pasukan muslimin di bawah bukit, posisi itu tidak boleh ditinggalkan sampai ada perintah langsung darinya. Begitu tegasnya perintah ini sampai diulang beberapa kali. Pertempuran dimulai dengan dominasi penuh kaum muslimin. Barisan Quraisy terdesak mundur. Harta rampasan mulai berserakan di medan perang. Dan sebagian besar pasukan muslimin mengira kemenangan sudah di tangan mereka. Persis seperti yang terjadi di Badar setahun sebelumnya. Melihat musuh melarikan diri, sebagian besar pemanah di bukit tergoda meninggalkan posisi mereka untuk ikut mengumpulkan rampasan perang, mengabaikan perintah yang sudah ditegaskan berulang kali sebelum pertempuran dimulai. Khalid bin Walid yang saat itu masih memimpin pasukan berkuda Quraisy melihat celah itu dan segera memutar pasukannya, menyerbu dari balik bukit yang kini kosong tak terjaga, mengubah arah pertempuran dalam sekejap. Barisan muslimin yang tadinya menyerang kini terjepit dari dua arah sekaligus. Dalam kekacauan itu, Rasulullah sendiri terluka. Wajahnya terkena serpihan besi hingga salah satu gigi seri bawahnya patah. Para sahabat seperti Talha bin Ubaidillah dan Abu Dujana melindungi beliau dengan tubuh mereka sendiri, menahan hujan anak panah yang terus mengarah kepada beliau di tengah kekacauan medan perang. Sa'ad bin Abi Waqqas terus melepaskan panah demi panah untuk melindungi Rasulullah, sementara beliau sendiri menyerahkan anak panah kepadanya sambil berkata, "Lepaskan, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Ucapan itu tidak pernah beliau katakan kepada sahabat lain sepanjang hidupnya. Di tengah pertempuran itu, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang dijuluki Singa Allah, gugur syahid. Kabar kematiannya menjadi salah satu pukulan terberat bagi kaum muslimin di hari itu. Kehilangan salah satu pahlawan paling gagah berani sejak perang Badar. Pertempuran Uhud berakhir dengan 70 sahabat syahid, jauh lebih banyak dibanding 14 orang di Badar. Namun, Quraisy karena tidak menyangka akan menang semudah itu, memilih mundur tanpa menyerbu langsung ke Madinah. Allah menurunkan ayat yang menegaskan, kekalahan ini bukan karena kelemahan iman, tapi karena kelalaian mengikuti perintah. Sebuah pelajaran yang terus dikenang sepanjang sejarah Islam. Namun ancaman Quraisy belum berakhir sepenuhnya. Sebuah pengepungan yang jauh lebih besar sedang direncanakan di Mekah. Kali ini melibatkan hampir seluruh suku dan kekuatan Arab bersatu untuk mengepung Madinah dari segala penjuru. Dalam pertempuran yang kelak dikenal dengan nama Handaq.